Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa di sini gue akan memberikan kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi atau buat kalian yang doyan produksi konten kreatif. Sorry kalau agak kepleset. So kalau misalkan kalian tertarik dengan kedua hal tersebut maka nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, kali ini gue akan unboxing serta langsung ngicipin sebuah brand mikrofon wireless lagi. Jadi kalau kalian cek channel SM Media tuh udah berapa kali kita review atau unboxing brand mikrofon wireless tuh udah tak terhingga ya. Banyak banget. Jadi kita mungkin bisa buat second channel atau third channel mungkin sekarang yang khusus membahas mic gitu kan. Tapi ya kurang relevan sepertinya, tapi tetap maksudnya itu cuma sebagai sindiran aja, kita bahas mikrofon mulu ya. Jadi ya, ini adalah brand baru di ranah mikrofon. Sebelumnya sih brandnya udah pernah bikin kayak lighting yang cukup low budget juga, cuman dia baru masuk ke brand mikrofon, maksudnya ke gear mikrofon sekarang. Dan kita langsung didatengin dua buah mikrofon wireless clip on, dan ini dia brandnya, yaitu adalah MCO Plus. Kalau kalian ingat, kita pernah, atau kalau kalian sempat nonton ya, karena gue yakin nggak semuanya nonton juga, kita pernah review sebuah lighting dari MCO Plus yang itu adalah low budget dari Aputur Amaran ALM9. Cuma dia yang cukup low budgetnya, yang gue pakai dia kayak jam tangan juga bisa gitu, yang aneh sekali ya. Tapi cukup membantu karena itu sangat low budget. Walaupun dengan build yang tidak sekelas Aputur juga, dan gue expecting hal yang sama di sini, dimana gue expecting mereka bisa mendelivery audio yang cukup baik, mungkin dengan karena ini brand yang cukup low budget, mungkin dengan drawback dari segi build quality aja. Jadi ya kita akan cicipin. Jadi gue dikirimin dua, yang satu UHF WMU 96 dan satu UHF WMU 99. Dua-duanya punya yang tipe 1 transmitter, tapi gue dikirimin yang udah transmitter karena semua brand mikrofon tahu gue selalu suka dengan mikrofon dengan 2 transmitter gitu kan, buat kalau sambil ngobrol dan lain sebagainya. Dan ya, keduanya dibanderol dengan harga yang agak berbeda juga. Jadi ini yang versi agak low budgetnya, dia dijual dengan harga 2.150.000, dan yang ini agak premium 2.690.000. Cukup dekat sebenarnya ya. Jadi ini akan balik lagi ke penilaian kalian masing-masing aja. Nah, sekarang kita akan mulai buka dengan yang low budgetnya dulu. Kita akan buka seperti apa. Tungguin sampai akhir video ini karena kita juga akan ngetes ya suaranya bakal kayak apa. Jadi jangan ketinggalan. Oke, dia langsung dapat hard case. Ini yang gue suka dari brand-brand low budget sekarang. Kemarin Boya juga dapat hard case. Memang coba dari dulu gitu ya. Mungkin dulu gue dari SMK kalau gear-gearnya kayak gini, gue akan niat produksi atau minimal sekolah-sekolah kah. Harusnya tuh dengan budget gear kayak gini udah punya ya sekolah-sekolah dengan gear-gear untuk murid-muridnya latihan produksi gitu kan. Oke, kita buka. Oke, ini dia kartu garansi. Jadi dia distributor resminya adalah PT Visi Moda Andalan. Lalu kita lihat dalamnya dapat buku manual. Buku manualnya lumayan, aksennya lumayan enak lah ya. Ada biru-biru dikit gitu ya. Kita cuekin aja karena gue tidak biasa baca manual. Silika gel. Lalu di sini dia kayak tekstur tempat telur ya. Apa sih namanya, gue lupa lah, pokoknya kayak tempat telur gitu, jadi mungkin bisa lebih aman ya. Gue nggak tahu sih, asal udah busa sebenarnya gue udah puas. Lalu kita dilengkapi juga dengan beberapa kabel. Ini ada kabel TRS biasa buat nyambung ke kamera. Kalau bisa lihat ya, dia ring hitamnya ada 2, itu adalah tanda kabel TRS. Oke, kita lihat ini apa. Oh, ini mikrofonnya. Terdapat mikrofonnya juga. Gue buka satu aja ya. Ini kalau udah, ini mikrofon juga. Nggak usah kita buka dulu. Ini ada klipnya untuk mikrofon. Bentar, mikrofonnya gue pengen lihat. Karena waktu Mamen mic-nya mantep banget. Ini mic-nya biasa aja ya, kayak Boya. Nggak kayak Mamen mic-nya mantep banget waktu itu. Mamen yang gue lupa juga tipe banyak banget. Kita ngetes ya mikrofon. Lalu kita dapat TRS to TRRS. Tandanya adalah yang 1 2 ring untuk ke mikrofonnya dan yang 1 3 ring hitam untuk ke mobile device. Jadi kalau buat ke HP gitu, jack HP tuh pakainya yang 3 ring. Lalu kita dapat XLR juga, cukup komplit. Ini dia. Kalau kalian masukin ke audio recorder eksternal atau cinema kamera mungkin, who knows. Dan ini dia. Sebenarnya sih
dari ekspektasi gua ukurannya agak cukup besar ya. Maksudnya dari gambar gue expecting dia kecil sebenarnya. Ini cukup besar dan gua rasa build-nya masih terasa sangat plastiki, cuman agak sedikit lebih rapih ya dari si Boya, atau mungkin karena bentuknya kotak banget jadi nggak terlalu repot juga untuk desainnya. Lalu di sini ada ini apa ini? 1,5 dan 2. Apakah ini volume? Entahlah, kita sambil lihat dulu. Ini adalah receivernya ya, dia yang menggunakan 2 antena. Lalu ini transmitternya, ukurannya cukup identik, kalian bisa lihat. Dan ya udah, secara build overall sama, cuman yang transmitter bisa kita taruh di hot shoe menggunakan adapter kayak gini. Oke, sekarang mungkin kita coba nyalain dulu aja kali ya. Kita cobain, dia menggunakan baterai AA. Sekarang kita butuh baterai. Oke, gue udah masukin baterai. Lalu dia nyalainnya, tombolnya ada di depan sini ya. Mostly itu kayak form factornya mikrofon wireless hampir sama ya. Dan ya itu receiver, dia membaca dari keduanya tuh channelnya sama-sama channel 01. Tapi kita bisa ubah berarti ya per channelnya, karena dia ada dipisah dua kolom gitu. Gue nggak tahu itu kelihatan atau enggak, atau gue harus kecilin dulu aperturnya. Nah tuh kan ada 2 kolom gitu. So kita edit. Oh ya, straight to the point banget sih settingannya. Auto scan, IR sync. Oh, dia bisa synchronize menggunakan infrared. Dia ada infrared di sebelah sini ya. Gue nggak tahu itu secara function gimana. Mungkin gue harus tes nanti lebih lanjut ya. Tapi yang jelas itu cukup menarik. Mungkin buat kalian yang agak terburu-buru pengen AR, semoga sih bisa berfungsi dengan baik ya. Karena malah repot gitu kalau lama. Kita akan coba menggunakan IR sync. Oh, ini di sebelah kanan, menarik sih. Jadi dia buat nyamain gini. A few moments later. Gue bingung. Tadi yang kita set channel, sorry gue jadi lupa pay attention. Tadi yang kita ubah channelnya tuh siapa sih? Ini gue ubah dulu nih. Ini channelnya gue ubah nih. Ini adalah channel 8. Oke, channel 8. Ingat ya. Ini adalah channel 01, dua-duanya di sini. Lalu kita pilih tadi IR sync 1. Berarti adalah pilihan mic ke 1 kita. Gua set, tek. Oh, ini langsung berubah. Dan itu cepet sih. Maksudnya karena informasi yang ditransfer juga tidak banyak ya, nggak kayak mentransfer data digital. Karena dulu kan infrared kan lama ya buat transfer data. Tapi karena ini cuma info channel doang, ya udah mungkin secara data yang ditransfer sangat sedikit. Udah tadi dia instan langsung ini jadi channel 1. Berarti kalau nanti kita IR sync yang 2, channelnya sesuai dengan si receiver, nanti tek ini ngikutin channel ini. Itu menarik lah. Cuma gua nggak tahu ya secara usage apakah bisa sangat kepake atau enggak. Silahkan kalian yang judge. Tapi kita akan coba ini nanti di luar bareng, kita cobain dengan yang itu. Tapi kita unboxing dulu yang lebih premiumnya, yang 2.690.000. Oke, ini dia MCO Plus yang agak premium, WMU99. Sebenarnya gue bingung ya, karena kalau kalian baca dua-duanya itu UHF, dual channel wireless microphone gitu. What makes them different? Oh ya, by the way, receivernya ada monitoring kayak, ada monitoring, kalian bisa lihat. Tuh ada ya. Ada buat monitoring kalau kalian butuh. Adjustable RF signal, sama semua gitu. Sama-sama punya infrared juga. Jadi ini fitur, oh iya ini kan versi yang murahnya dan udah ada juga fitur infrared. Cuman di sini ada for 2 group phase switch. Oh, jadi ini tuh kayak nge-switch. Jadi biar gue jelasin sedikit ya. Ini kan tadi membingungkan nih. Jadi kalau kita kayak mic apa ya? Ini pernah juga sekali kita yang begini. Kalau gini, tek, suara yang muncul hanya dari si transmitter 1. Kalau kita ke bawah, suara yang muncul hanya dari si transmitter 2. Lalu kalau kita tengah, dua-duanya muncul. Jadi ini kepake banget kalau kalian bikin konten debat mungkin ya. Yang satu udah panas nih, tapi bukan bagian dia ngomong, kalian moderatornya. Jadi nggak ada suaranya gitu. Menarik. Tapi ya udah gitu, mostly sama secara fitur. Sama-sama LCD, sama-sama lalala. Total channel dia nggak naruh ya.
Oh, ini channel 99. Oh, yang ini 96. Yang ini nih yang agak murah 96. Kalian ini nggak mungkin pakai ke 99-nya juga ya. Tapi oke lah, kita buka. Set, yang ini sih terasa lebih berbobot ya dari kotaknya juga. Kotaknya sama persis ya. Sama persis, tapi gue sudah mengapresiasi karena kita dapat kotak walaupun di versi yang termurahnya. Experience yang sama persis. Kita dapat kartu garansi, lalu dapat buku manual dan oke. Sangat berbeda in terms of build quality. Ini banget apa? Saramonic banget. Saramonic Umix 9 banget ya. Bener-bener rasanya mantap. Kalau kalian kenal dengan brand Sennheiser juga, kurang lebih mirip. Bentuknya malah lebih mirip ke arah Sennheiser ya. Dibanding si Saramonic Umix gitu. Maksudnya Umix kan dulu low budgetnya Sennheiser, tapi bentuknya nggak terlalu mirip sama Sennheiser. Ini low budgetnya Saramonic gitu, tapi bentuknya lebih ke Sennheiser. Low budgetnya Saramonic gitu. Dulu Saramonic low budgetnya Sennheiser. Luar biasa ya. Sekarang ada step-stepnya gitu. Dan di angka 2.690.000 kalian sih merasakan banget dari segi build quality, bener-bener upgrade dibanding ini. Mungkin gue giniin biar ketahuan. Nggak ketahuan sih kayaknya. Kita punya sesuatu yang metal nggak? Nah, beda tuh. Build quality mantep banget, pokoknya ini bobotnya mantep banget. Tapi yang gua langsung notice dan gua kagum, bahkan mungkin ini akan mengalahkan Saramonic Umix adalah USB Type-C. Kayaknya dia berarti menggunakan baterai internal, baterai tanam. Dan maksud gua brilliant gitu. Belum ada kayaknya ya. Ada sih, tapi kan yang kecil-kecil kayak yang kita pakai sekarang, kayak Mamen yang UMIC 5G. Gue nggak tahu lah Mamen yang kecil, pokoknya ya gue lupa tipenya. Tapi untuk ukuran kayak gini, baterai tanam sejauh ini belum ada. Dan berarti kan harusnya dia menghasilkan power yang lebih awet juga, karena dia ukurannya bisa lebih besar. Gue yakin ini dia berat banget sih. Dibanding Saramonic lebih berat, dan gue rasa itu karena penggunaan baterai yang mungkin lebih besar gitu kan. Kalau Saramonic kan sebenarnya memang baterai AA juga kan. Ini menarik. Jadi ini mungkin adalah biggest point kenapa lu should upgrade kalau memang punya budget lebih dibandingkan ini. Karena memang baterai AA tuh agak riskan ya. Walaupun kayak kita punya Eneloop kita udah sisa dikit ya. Karena degrading produk gitu kita pakai. Apalagi dunia produksi kan suka asal-asalan ya. Suka ketinggalan, meledak, apa segala macem gitu. Meledak nggak ada sih sejauh ini. Cuma ya pokoknya baterainya lama-lama banyak isu gitu kan, tuker balik gitu. Nah, dengan baterai internal mungkin bisa jadi pilihan yang tepat. Ini antenanya lucu sih, somehow nih lucu. Kayak gue tuh bisa sulap nih ya. Aneh gitu ya, antenanya tuh lucu. Oh ya, aksesoris dulu lah, aksesoris. Gue nggak ngerti ya, kenapa kabel lain ada plastiknya, tapi TRS to TRRS itu nggak ada. Apakah dia ditambahin karena komplain gua pada Boya di video yang sebelumnya gitu kan, sehingga nggak diplastikin juga? Mungkin, tapi kalau memang itu yang terjadi, gue sangat mengapresiasi karena memang ini kabel yang menurut gua untuk kalian starting out produksi ini penting banget buat nyambung ke HP. Lalu ya ini kabel yang XLR nih, kalian raba-raba aja tuh ada di dalam. Ini ini kabel TRS normalnya. TRS normalnya nanti kita ngetes pakai ini aja sama kali ya. Mikrofon, gue buka dulu mikrofonnya apakah beda. Karena bedanya cuma gope berarti. Oh sama ya, nggak terlalu menarik lah. Nggak wah gitu maksudnya, nggak kayak Mamen yang waktu itu tuh menurut gue tampangnya bulky banget untuk clip-on mikrofon. Kita langsung nyalain. Oke, which one is receiver? Oke, ini receiver, ini transmitter. Ini antena lucu banget sih asli. Maksud gue, apa nih? Ini teknologi antena apa nih? Kayaknya itu harus ada teknologi. Yang ini enggak kan? Oh sama sekali. Kita nyalain, mana tombolnya? Tombol nyalainnya mirip banget sama Saramonic ya. Saramonic Umix. Oke, nyala, ada baterainya.
Ini menarik sih, mungkin ini akan menggantikan UMIK kita, karena UMIK kita masih sering pakai ya buat jadi salah satu bantuan kalau kita lagi bikin podcast, karena kan dia bisa buat, maksudnya inputnya bisa dari mikrofon DT terus ke kameranya pakai si receiver. Lalu ini mungkin bisa gantiin karena kita nggak perlu khawatir baterai banget, nggak kayak si Saramonic UMIK gitu. Ini baterai internal dan ya udah nyala, settingan kurang lebih mirip kayaknya, cuma dia kayaknya di lock gitu ya standar. Kita tahan set dulu, bisa set channel, group, power lock, mic gain. Oh, mic gain bisa diatur juga. Input, gue bingung input nih apa sih? Gue tuh suka bingung dengan mic yang di atasnya ada mic, ada line in, nih kan? Sekarang dia cuma punya satu, tapi di dalam sininya ada dua pilihan, mic in, line in. Mungkin line in itu buat audio player atau semacamnya kali ya, gue nggak tahu. Tapi kita harus pelajari lebih lanjut soal itu. Mungkin tergantung workflow nanti penggunaan kita juga di mikrofon. Tapi yang jelas, kalian tetap punya fitur line in itu, walaupun di atas nggak ada ya. Ini taruhnya cuma mic, cuman kalian bisa atur tadi di dalam line in. Yang gue nggak tahu sebenarnya gunanya apa. Silahkan kalian kalau tahu taruh di kolom komentar. Oke, menarik. Cuman gue agak kecewa aja ini sih, buat ke kameranya pakai adapter yang sama kayak tadi ya. Gue nggak tahu, gue kurang suka dengan adapter yang kayak gini, agak kurang eksklusif aja gitu terkesannya ya. Jadi ya kalian stuck dengan itu. Tapi dia juga bisa dijepit aja si receivernya, modelnya sama banget dengan transmitternya. Dan oke, mungkin kita akan melakukan pengetesan di luar ruangan. Oke, ini pengetesan audio dari wireless yang pertama yang lebih murah. Yang belakangnya tuh namanya 96. Kalau yang ini kan 99, tapi kita belum ngetes yang ini. Kita coba yang ini dulu. Suara gimana Ska? Masuk dengan cukup baik, dan gue akan mundur agak jauh. Gue ngadep sono, coba berpengaruh apa enggak sama sinyalnya. Gue masih sambil ngomong terus. Gimana Ska? Masih aman. Gua jalan lagi, ini cukup jauh ya. Kalau misalkan kalian mungkin mau ngeprank, tapi gue sama sekali tidak mendukung konten prank gitu kan. Nih gue ngomong juga agak pelan-pelan biar nggak mengganggu. Oh udah. Oh terus putus. Oh udah putus. Di sini aman ya? Sini aman, cuman tadi di situ udah putus-putus. Mungkin jaraknya kurang lebih sekitar, efektif jaraknya sekitar 50 meter kali ya. Tapi biasanya bergantung juga sama kekuatan sinyal kalian. Maksudnya di sekitar kalian sinyalnya terpengaruh, ada pengganggu sinyal atau enggak. Tapi ya untuk jarak segitu mantep sih, lumayan lah ya. Dan paling nggak nyampe situ stabil ya. Suaranya juga lumayan bagus, dan kalian denger nih juga ada noise pembangunan di sebelah sana. Jadi kalian bisa kira-kira kualitas suara kayak gimana. Nih di sini ya mic-nya kayak biasa gue pakai gitu kan di dalam baju, makanya kalau sama angin sih harusnya nggak terlalu berpengaruh, dan memang tidak ada angin juga dari tadi ya. Dan kita akan coba ke yang lebih mahalnya. Oke, sekarang kita pakai yang versi agak mahalnya, yang belakangnya 99, yang harganya 2.690. Ini yang versi murahnya yang tadi. Dan ini kalau kasih lihat dulu Ska, kalau misalkan kalian gendut banget gitu kan, terganggu gitu, ini bisa gini. Gue nggak, itu aneh aja sih antenanya. Tapi sekarang kita ngetes. Gue akan berjalan lagi, mundur, lalu gue ngadep sono biar lihat cukup mengganggu arah sinyalnya atau enggak, karena kan kehalangan badan gue ya harusnya. Dan so far masih aman, Ska masih memberikan jempolnya. Gue jalan mundur terus, karena ini sepi banget, gue juga agak bisik-bisik biar nggak mengganggu orang-orang. Lalu masih bagus. Terus gimana Ska? Sekarang masih bagus nih, lebih jauh. Dan oh udah putus-putus. Segini aman ya? Oke. Berarti kurang lebih sama, cuman dalam pengetesan kita sih agak sedikit lebih jauh ya. Kalau misalkan yang pertama 50 meter, misalkan kalau dibuletin mungkin ini cuma sekitar 55 meter mungkin, atau 52 meter. Yang jelas ya sedikit lebih bagus. Cuman secara penggunaan keseluruhan gue lebih suka karena dia baterainya internal, build-nya lebih mantap. Ibaratnya kalau jatuh yang gak gampang hancur, lebih apa ya bahasanya, heavy duty untuk dipakai produksi, untuk direntalin atau produksi yang berat-berat kayak journey gitu ya kan, off-road mungkin kayak kerjaan gue dulu. Jadi ya menurut gue lumayan cakep. Dan ya itu aja sih buat pengetesan.
kedua mikrofon ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari mic. Dan seperti biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, gak perlu ragu, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.